Om Swastiastu, salam sehat, salam tangguh bagi kita semua. Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga maupun orang-orang yang dicintai. Pada pagi hari ini kita akan bertemu dalam mata kuliah keperawatan komunitas. Barangkali di dalam RPS yang nanti Bapak Ibu adik-adik bisa baca semua. Jadi di pertemuan ini topik yang akan kita bahas terkait dengan bagaimana sih sejarah perkembangan daripada keperawatan komunitas tersebut. Yang tentunya ini harus kita bisa ketahui untuk bisa kita flashback kira-kira bagaimana sih sejarahnya sampai saat ini dan apa yang bisa kita tiru, apa yang bisa kita contoh, atau apa yang harus kita tidak kerjakan dari perjalanan-perjalanan sejarah tersebut sampai perkembangan daripada keperawatan komunitas saat ini. Nah, jadi untuk bisa mempersingkat waktu, barangkali semuanya pada kesempatan ini kita akan mulai untuk membahas daripada topik sejarah ini. Tentunya kita akan membahas dari adanya 3 komponen besar di sini. Yang pertama mulai dari bagaimana perkembangan evolusi kesehatan, terutama kesehatan secara umum dari dunia barat. Kemudian bagaimana pula evolusi perawatan kesehatan sampai saat ini. Dan yang ketiga, apa saja tantangan-tantangan yang harus bisa kita ketahui dan harus bisa kita persiapkan untuk melakukan perawatan komunitas di masa yang mendatang yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Nah, kita awali bagaimana evolusi perkembangan daripada kesehatan diawali dari yang dikatakan yang tahun 1900. Nah, perkembangan itu diawali dengan kita masuk di Indonesia. Jadi karena saat dia membunuh jabatan, kemudian mengikat intrik kota Israel sampai sekarang. Itu harapan perkembangan evolusi kesehatan dari yang masa modern dari hidup tidak cepat ke tempat yang lainnya, di mana mereka di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun memenuhi kebutuhan dalam hal tanda kutip kesehatannya. Mereka harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian perkembangan berikutnya mulai tetap di suatu tempat ya untuk meneruskan kehidupan, apakah sudah mulai mengenal namanya bertani, berkebun, ya dalam skup yang wilayahnya yang masih terbatas atau kecil. Pasti sampai saat ini. Nanti kali masing jadi zaman itu. Tiap-tiap kawan tersebut tentunya ada sibah dengan nanti semua perkembangan yang ada di masing-masing posisi tersebut. Ada kan yang saat dari sekarang itu perkembangan jumlah ekologi tidak seimbang yang akhirnya pada bisa. Nah, untuk lebih jelasnya, barangkali kita akan membahas di masing-masing evolusi tersebut apa saja kegiatan-kegiatan maupun tahapan-tahapan yang terjadi, terutama di bidang kesehatan. Nah, yang pertama tahap mencari dan mengumpulkan, ya di mana masyarakat itu hidupnya nomaden, itu diawali dari zaman batu yang disebut dengan periode Paleolitikum, yaitu zaman batu. Di mana masyarakat saat itu hidupnya nomaden dan masih juga ada yang memang semi nomaden, di mana mereka hidup di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengumpulkan makanan dan mencari makanan-makanan tersebut berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maupun ada yang sudah semi, tetapi itu tidak menetap yang lama. Ya, jadi mereka juga harus pindah ke tempat yang lainnya. Nah, kondisi ini kurang lebih digambarkan terjadi 2 juta tahun
semi nomaden dan nomaden ini berlangsung cukup panjang di zaman dulu. Nah, kemudian ada tulisan yang disampaikan oleh Armelagos dan Dewi tahun 1978. Disebutkan di sana bahwa di zaman Paleolitikum zaman nomaden ini, kesehatan daripada kelompok pemburu itu berkaitan dengan adanya kekerasan alam dan lingkungan, di mana masyarakat pada saat itu memang mengalami masalah kesehatan, tetapi lebih banyak karena memang masalah itu terjadi akibat dari kerasnya kehidupan di dalam berburu tersebut. Nah, contohnya misalnya adanya luka yang ditemukan di kelompok-kelompok masyarakat itu karena memang luka itu akibat dari kegiatan berburu. Ya, apakah dia terkena batu, kayu, ranting dan lain sebagainya, atau mungkin karena adanya gigitan daripada hewan buruan. Ya. Kemudian kesehatan juga terjadi akibat dari masyarakat pada saat itu mengkonsumsi daripada daging-daging buruan yang didapat. Ya, barangkali daging itu terkontaminasi dengan parasit yang kemudian mungkin tidak diolah dengan baik, ya akibat dari kehidupan pada saat itu. Kemudian mungkin juga karena ada juga yang beberapa dimakan tanpa diolah atau dimasak. Nah, itu juga menyebabkan ditemukan oleh Armelagos itu banyak masalah-masalah seperti itu yang ditemukan. Nah, hebatnya pada saat itu tidak terjadi permasalahan pembuangan limbah. Jadi sanitasi lingkungan nggak ada masalah. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan? Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, nah kemungkinan disebutkan oleh Armelagos itu bahwa karena memang masyarakat hidup pada saat itu hidupnya berpindah. Nah, bayangkan misalnya saat ini penduduknya sangat padat. Ya, pembuangan limbah tentu sangat sulit untuk dilakukan, dialirkan ke daerah mana penampungannya dan lain sebagainya. Sehingga itu yang membuat terjadi masalah di pembuangan limbah. Tetapi pada saat itu mungkin karena dia berpindah, ketika mereka itu hidup di satu tempat yang sementara ini, mereka sudah merasa bahwa lingkungannya itu udah nggak bagus, udah bau, ya dan lain sebagainya, mereka pindah ke lingkungan yang lebih baik dan baru lagi. Ya, nah, jadi itu yang memungkinkan mereka tidak ada masalah kesehatan lingkungan. Kemudian jarang terkena penyakit menular. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa masyarakat pada saat itu jarang terkena penyakit menular? Nah, barangkali bisa kita ilustrasikan bahwa pada saat itu memang penyakit menular itu jarang akibat dari karena mereka itu hidupnya berkelompok kecil. Kalau misalnya satu yang kena, kemudian untuk menularkan ke orang lainnya itu agak susah, ya karena memang hidupnya terpencar-pencar. Ya beda dengan saat ini, hidupnya saat ini berkelompok, ya jadi satu kena, ya yang lainnya akan mudah sekali untuk tertular. Nah, kemudian di samping itu ya daya tahan tubuh yang barangkali memang karena keadaan fisik mereka selalu berolahraga dengan cara mengumpulkan makanan berburu tersebut dan lain sebagainya, sehingga itu ditemukan dan dianalisis oleh Armelagos itu jarang terjadi masalah penyakit menular pada saat itu. Nah, itu yang terjadi di zaman batu. Kemudian di evolusi yang kedua, tahap penghuni tetap. Ya, jadi mulai menghuni di suatu tempat tertentu yang skalanya belum besar, ya masih kecil, berkelompok-kelompok kecil, apakah itu kelompok family, keluarga, atau mungkin ada beberapa keluarga. Itu terjadi pada zaman Mesolitikum atau zaman batu pertengahan dan zaman Neolitikum atau zaman batu muda.
di mana dicirikan pada saat itu masyarakat sudah hidup secara menetap pada suatu perkampungan yang skalanya masih kecil. Ya, mungkin terdiri dari beberapa keluarga. Nah, kemudian juga dilaporkan pada saat itu penyakit yang muncul itu oleh karena kedekatan daripada masyarakat dengan binatang-binatang peliharaannya. Ya, barangkali takut binatang pelihara itu dimangsa oleh binatang peliharaan itu bertani bercocok tanam. Ya, kehidupan mencari air, di sana mereka mulai hidup bersama. Sehingga banyak nyamuk, bahkan gemuk. Kemudian juga karena irigasinya, baik itu irigasinya yang tidak ada nah, itu huni tetap. Nah, kemudian yang ketiga, tahap kota pra-industri. Nah, di sini mulai ada masyarakat itu hidup berkelompok, kemudian kepadatan penduduk itu mulai terlihat oleh karena adanya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kemudian dicirikan pada saat itu ya suplai air dan bahan makanan tidak merata. Ya, barangkali ada yang memang tempat-tempat di zaman kota pra-industri tersebut mudah mendapatkan air bersih, tetapi ada juga yang kesulitan. Ya, sehingga tidak merata di dalam pemenuhan air maupun bahan-bahan makanan tersebut. Nah, di zaman pra-industri juga mulai ditemukan adanya masalah kesulitan di dalam membuang sampah dan limbah. Ya, nah jadi karena sudah mulai padatnya daripada penduduk maupun rumah-rumah yang dibangun oleh masyarakat, sehingga mulai susah untuk melakukan pembuangan limbah-limbah rumah tangga maupun limbah industri. Kemudian saat itu juga masyarakat memiliki kebiasaan untuk membuang kotoran itu di sungai. Ya, dialirkan karena rata-rata pada saat itu tidak memiliki pembuangan kotoran khusus, misalnya WC di rumah masing-masing. Nah, itu yang terjadi akibat dari kepadatan penduduk di zaman kota pra-industri. Nah, kemudian bagaimana perkembangan kota dan pembangunannya? Ya, jadi perkembangan kota juga sangat bagus, ya, tetapi ada juga yang memang sangat padat sekali, sehingga banyak binatang-binatang pengerat seperti tikus yang hidup di lingkungan tersebut, sehingga memunculkan masalah penyakit pes. Nah, akibat dari padatnya penduduk juga menyebabkan kontak atau interaksi antara individu dan individu yang lainnya itu semakin dekat. Ya, jadi social distance-nya nggak ada, sehingga kontaknya sangat erat, sehingga memudahkan terjadinya penularan suatu penyakit dari satu individu ke individu yang lainnya. Kembali dilaporkan oleh Polgar, pada saat itu masalah atau penyakit yang banyak muncul, penyakit menular di zaman kota pra-industri itu adalah influenza, cacar, maupun campak. Ya, karena kontaknya terlalu dekat antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya kepadatan penduduk. Ya, yang terjadi pada saat itu menimbulkan masalah-masalah. Ya, misalnya masalah di dalam keluarga maupun masalah-masalah perdagangan seks. Ya, sehingga pada saat itu juga banyak dilaporkan terjadinya masalah IMS, penyakit infeksi menular seksual, seperti salah satunya dilaporkan sifilis. Ya, jadi itu yang banyak terjadi. Kemudian di pra-industri juga adanya masalah berkaitan dengan tenaga kerja yang terkena racun. Ya, mungkin karena belum terlatih, belum terdidik untuk melakukan pekerjaan
yang berisiko, ya misalnya banyak keracunan akibat dari industri peleburan baja yang apakah tidak menggunakan masker, APD yang baik dan lain sebagainya. Atau pada saat itu menggunakan racun di dalam kegiatan-kegiatan sehari maupun kegiatan industrinya, sehingga banyak juga yang menyebabkan terkena masalah keracunan. Kemudian masalah pertambangan dan penggunaan pupuk buat tanaman yang tidak tepat. Nah, itu masalah yang banyak ditemukan di pra-industri yang dijabarkan oleh Broadwell tahun 1978. Nah, kemudian berikutnya bagaimana kota industri. Ya, jadi pada zaman kota industri. Nah, di sini digambarkan bahwa di tahap zaman kota industri ini, evolusi kota industri ini, daerah urban semakin padat, lebih padat daripada pra-industri. Karena memang masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus mencari pekerjaan. Ya, sehingga mereka datang ke tempat-tempat kota industri. Sehingga di sana itu mereka hidupnya semakin padat. Nah, akibat dari kebutuhan sehari-hari, kemudian padatnya jumlah penduduk, kemudian juga dengan keberadaan melakukan kejahatan. Muncul kampung perkampungan, komoditi itu juga sehingga kampung yang limbah dan maupun lain. Kemudian mengakibatkan memperburuk kesehatan masyarakat tidak di kota industri. Nah, pada saat ada di kota industri ini muncul dari ya campak, area, demam, dan lainnya. Jadi apalagi pada mesos. Nah, yang kelima ada jadi sudah ada epidemi karena memang ada relasi. Jadi kamu ketingginya pada saat itu. Nah, bagaimana evolusi perkembangan kesehatan saat ini? Nah, pada saat ini memang masalah kesehatan yang terjadi itu banyak. Ya, terutama saat ini banyak masalah yang terjadi itu akibat dari perubahan diet daripada masyarakat. Misalnya masyarakat saat ini lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan fast food, ya, jadi mengkonsumsi gula, lemak maupun rendah serat. Sehingga masyarakat banyak yang mengalami penyakit, apakah itu kanker, perlukaan usus, kelainan pembuluh darah yang menyebabkan misalnya jantung, hipertensi, emboli pulmonal, hemoroid, ya, obesitas, DM, ginjal, dan lain-lain. Jadi itu akibat dari perilaku masyarakat yang saat ini terkait dengan dietnya, pola makannya. Nah, di samping itu banyak juga adanya bahaya kecelakaan kerja dan lingkungan. Di beberapa negara berkembang masih terjadi permasalahan penyakit menular. Ya, terutama di Indonesia masih terjadi ya imbang antara penyakit tidak menular dan menular. Nah, saat ini mungkin kita sudah alami bersama sampai saat ini itu penyakit menular mulai muncul sampai mengalami pandemi ya. Jadi corona tersebut. Nah, bagaimana Indonesia? Ya, itu di zaman saat ini penyakit infeksi itu banyak terjadi. Di mana pada tahun 1997 akibat dari krisis ekonomi terjadi penurunan pendapatan krisis moneter di masyarakat sehingga berkorelasi juga terhadap penurunan kondisi kesehatan masyarakat. Nah, jadi itu evolusi perkembangan daripada kesehatan di dunia. Nah, berikutnya bagaimana evolusi perawatan kesehatan? Ya, yang topik yang kedua kita akan bahas saat ini. Nah, evolusi perawatan kesehatan itu ada periode yang bisa kita jabarkan. Di antaranya zaman sebelum Yunani, zaman Kekaisaran Romawi, zaman pertengahan, zaman Renesansi,
zaman revolusi industri, dan zaman kolonial. Di semua zaman ini ada perkembangan-perkembangan perawatan yang terjadi. Mungkin ada yang sudah kemudiannya yang lain lagi. Jadi tidak dilakukan bahwa di zaman ini ada evolusi kesehatannya. Nah, sama terkait sebelum Yunani. Jadi ini yang kemudian diingat kepercayaan ini dari area ini punya masalah kesehatan. Nah, itu sebelum Yunani. Nah, kemudian bagaimana zaman Yunani? Ya. Jadi di zaman Yunani itu disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan seimbang antara alam dengan masyarakat. Ya, jadi kesehatan itu mulai dipikirkan bahwa masalah penyakit itu akibat dari ketidakseimbangan antara interaksi alam dengan manusianya, dengan masyarakatnya. Sehingga mereka sakit itu karena memang tidak ada seimbang di dua aspek tersebut. Kemudian pelayanan kesehatan sudah mengacu pada praktik-praktik kedokteran yang sederhana. Ya, sehingga mulai ada pelayanan-pelayanan kesehatan yang berdasarkan praktik-praktik kedokteran. Ya, tidak murni semuanya penyakit itu oleh tahyul, ya. Kemudian memperhatikan kebersihan diri, latihan, diet, dan sanitasi. Karena memang sudah dikatakan bahwa masalah itu akibat dari ketidakseimbangan antara alam dan masyarakat, sehingga masyarakat pada saat itu sudah digalakkan bagaimana menjaga kebersihan diri untuk menjaga kesehatan, melakukan olahraga, aktivitas, menjaga kesehatan, melakukan diet yang baik, maupun kebersihan lingkungan atau sanitasi, pembuangan limbah, dan lain sebagainya. Nah, karena berkembangnya kesehatan saat ini, mulai ada praktik kedokterannya, kemudian mempertahankan dan menjaga kesehatan mulai dari kebersihan diri, latihan, diet, dan sanitasi itu semua dipopulerkan oleh Hippocrates. Sehingga beliau pada saat itu disebutkan sebagai bapak kedokteran. Nah, kemudian pada saat zaman Yunani kuno, ada juga Aesculapius, itu disebutkan sebagai dewa kesehatan. Jadi untuk penyembuhan itu yang dipuja dewanya adalah dewa kesehatan Aesculapius. Sedangkan kalau yang dipuji dewi kebersihan itu Hygieia. Ya, barangkali nanti kalau ada yang punya anak biar bersih terus, ya jadi berikan nama Hygieia. Ya. Kemudian atau Panacea, ya, yaitu dewi penyembuhan. Nah, kemudian bagaimana proses pengobatan perawatan yang dilakukan pada zaman Yunani ini? Jadi itu dilakukan di tempat suci, sama dengan sebelum Yunani, ya, di tempat-tempat suci, tempat ibadah maupun candi. Kemudian pengobatan sebagai pekerjaan keliling yang dilakukan dari praktik kedokteran yang dikembangkan oleh Hippocrates tersebut. Ya, di samping dia ditempatkan di tempat suci, kalau ada di rumah-rumah warga yang mengalami masalah, itu dikunjungi untuk diberikan pengobatan. Ya, berkeliling di wilayah masyarakat tersebut. Nah, di dalam pemberian pengobatan ini tentu sudah mulai ada dipertimbangkan oleh masyarakat dalam pemberian jasa kepada praktek-praktek perawatan yang dilakukan secara berkeliling tersebut. Jadi jasa atau imbalannya itu bervariasi, dilaporkan, tidak hanya bentuknya finansial, tapi barang juga bisa diberikan. Jadi apa yang dimiliki itu yang ditukarkan untuk diberikan sebagai imbalan kepada pelaksana pelayanan kesehatan tersebut. Nah, kemudian berikutnya berkembang yang ketiga ke zaman Kekaisaran Romawi. Nah, di sini diceritakan bahwa pengobatan adalah sebagai sesuatu yang diramalkan.
Jadi kalau misalnya ada yang sakit, kemudian itu diterawang, diramalkan apa obat-obatan yang cocok untuk diberikan. Sehingga tidak konsisten ketika ada panas, obatnya sama ya untuk penurun panasnya. Jadi itu diramalkan terlebih dahulu ya kira-kira apa obat-obatan yang tepat untuk diberikan. Nah, kemudian di zaman kekaisaran ini juga sudah mulai ada rule aturan yang jelas tentang praktik-praktik kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan memberikan hukuman atau apa namanya bagi salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh praktik perangkat. Jadi kalau ada lain itu diberi ya di zaman kekaisaran untuk memberikan alih pertolongan jika misalnya individu itu gagal, nah, sudah kelalaian dan kemudian sudah baikkan hubungan warga mulai mengatakan agar yang mengganggu kesehatan ini juga akan supervisi polisi kegiatan baik itu kegiatan kebijakan maupun kebersihan yang jadi kalau misalnya ada perusahaan itu ada supervisinya untuk melihat kebersihan daripada di yang nanti dilakukan kepada masyarakat. Nah, berikutnya untuk diperhatikan lebih data itu lagi ke arah untuk yang akan optimal ini yang di mana pengambilan sanitasi sehingga yang itu tidak itu. Nah, hal tersebut berkaitan misalnya di motivasi dari tidak sehat. Kemudian di akhiran Darius, sehingga masyarakat itu itu bisa masing orang. Kemudian kesehatan itu lebih banyak dikaitkan ke arah mistik dan tahyul. Kemudian dalam komunikasinya, baik pakaiannya, dia berpendapat bahwa sanitasi itu tidak ada kebangsaan. Kemudian masjid itu sangat khas karena fasilitas mendukung rumah sakit itu sangat baik. Ini ada sumber daya alam yang ada di rumah tersebut. Tempat itu dimasukin pelayanan. Nah, jadi ini perkembangan daripada zaman pertengahan. Satu dari perawatan dulu di kota juga itu mulai dari tahun ini disebut sebagai zaman. Nah, zaman ini sampai 1000 di mana pelayanan kesehatan itu mulai dan sekolah kesehatan mulai bulan hitungan ada pelayanan mulai berlakukan kita lebih bersih dan ada tempat membuang untuk kebutuhan bahan organisasi dan mungkin para sakit mempelajari bagaimana proses tersebut dia melakukan obat yang diberikan kepada yang mengalami sehat. Nah, di masa kita mengetahui beberapa penemuan yang bukan tidak ya seperti misalnya mikroplast di penton pen yang mulai mikroskop. Nah, kemudian yang kedua pertambahan penduduk di masa pembangunan industri bahkan populasi atau jumlah penduduk itu sangat disatukan industri. Nah, ini sangat berarti kondisi dahulu sehingga banyak dilakukan adanya penyakit dari para jumlah penduduk susahkan sehingga penyakit mulai ada. Nah, tahun 1731 lumayan masyarakat miskin juga yaitu jadi sangat besar kembang istri. Nah, rumit jadi masa itu yang kaya dan keluarganya. Nah, ini mulai berkembang sehingga bahkan untuk bidang kesehatan mulai bermunculan. Suster Mary memperhatikan dengan alat kesehatan untuk memberikan saran. Nah, sehingga dibuatnya oleh wanita untuk organisasi yang perkembangan di revolusi industri terkait dengan jadi saat ini banyak yang selama secara dari pindah organisasi dan kesehatan sangat disebut tindakan di mulai dari pendidikan yang kita lakukan kenapa lebih dari nah itu himpunan adalah dari fungsi lingkungan kurang bagus kemudian menghindari oleh akibat transmisi perangkat produksi bahan bakar mendirikan kemudian akhirnya sudah menghadapi dengan negara yang kondisi sehat karena sebenarnya pemerintahan lain tidak dan diperhatikan dan tadi itu punya di komite ini untuk memperhatikan kesehatan masyarakat. Nah, jadi itu perkembangan yang terjadi di evolusi kesehatan ya dari zaman pra Yunani sampai zaman kolonial. Nah, perkembangan tersebut sampai saat ini tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh keperawatan komunitas di dalam mengembangkan kesehatan masyarakat. Sekarang ini perlu kita siapin sehingga kesehatan masyarakat itu akan semakin baik perkembangannya dari satu zaman lain dari satu waktu yang lainnya. Nah, itu misalnya
Bagaimana cara untuk bisa menurunkan angka morbiditas dan mortalitas di masyarakat? Jadi menurunkan kesehatan maupun angka kematiannya. Apa yang bisa dilakukan oleh perawat komunitas tersebut untuk bisa menurunkan angka morbiditas dan mortalitas? Yang perlu dalam memutus rantai COVID-19. Itu harus bisa digerakkan, harus bisa dilakukan oleh perawat komunitas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana harusnya spesialisasi perawat-perawat yang perawat komunitas. Jadi harus ada S2 spesialisasi komunitas. Saat ini memang jumlahnya sangat terbatas sekaligus untuk spesialisasi perawat komunitas. Yang kelima spesialisasi komunitas harus ditambahkan untuk sudah mengembangkan akan kita gunakan untuk bisa baik itu terima kasih dengan promosi